Seperti yang sudah kita ketahui bahwa MikroTik memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap untuk melakukan manajemen jaringan, baik dari skala rumahan, SOHO maupun enterprise. Tapi sebenarnya kita bisa menonaktifkan salah satu fitur atau mungkin beberapa fitur ya, demi alasan keamanan dan mungkin juga untuk alasan efisiensi kerja dari resource hardware router yang tidak terlalu besar. Nah, di versi 6 kita bisa melakukan dengan cara mendisable package-package yang ada di router. Tetapi sayangnya di versi 7 sekarang package yang ada itu hanya satu, hanya main package saja. Lalu bagaimana caranya kita bisa mendisable fitur-fitur tersebut? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notif ketika kami upload video terbaru. Saya akan tunjukkan dulu contoh ketika saya menggunakan router OS yang versi 6. Kebetulan saya sudah punya satu Hublight ya. Ini adalah router yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk skala rumahan. Yang kalau di rumah mungkin kita nggak akan butuh seperti dynamic routing atau mungkin MPLS atau mungkin VPN gitu ya. Mungkin kita tidak butuh. Nah, kalau di versi 6 caranya gampang. Kita bisa remote routernya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masuk di menu sistem dan kita bisa masuk di submenu package. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada banyak sekali package yang terinstall di dalam router OS ini. Nah, masing-masing package ini sebenarnya mewakili dari satu fitur itu sendiri. Contoh di sini ada DHCP, ada hotspot. Nah, ini kalau misalnya saya disable atau saya uninstall, maka nanti fitur DHCP misalnya itu akan hilang. Nah, kalau mungkin di rumah kita nggak butuh fitur seperti MPLS atau VPN, kita bisa matikan ini, ada MPLS, ada PPP ya, atau ada juga routing, ini untuk menghandle dynamic routing, sedangkan kalau static routing itu sebenarnya sudah masuk di sistem. Nah, ini kita punya dua opsi. Opsi pertama kita bisa lakukan disable dengan mengklik tombol yang ada di atas ini, atau kita juga bisa lakukan uninstall, tapi kadang-kadang kalau untuk RB yang baru, itu kadang-kadang tidak bisa di-uninstall, sehingga yang bisa kita lakukan adalah disable. Nah, dengan mendisable fitur-fitur ini, maka nanti kerja routernya akan lebih efisien dan mungkin juga untuk alasan keamanan ya. Daripada nanti kita mungkin salah mengaktifkan atau mungkin ada serangan dari luar yang mengaktifkan fitur ini, sehingga mungkin routernya menjadi CPU-nya menjadi berat gitu ya. Nah, itu akan lebih baik kita matikan. Nah, caranya adalah dengan highlight dulu untuk package-nya, kemudian kita disable dan biasanya nanti dia meminta untuk restart ya. Jadi di sini statusnya masih schedule for disable dan dia akan terdisable ketika kita melakukan soft reboot dengan menekan tombol sistem kemudian reboot. Oke, routernya sudah nyala lagi dan saya sudah remote dan akan saya coba cek di menu sistem package. Ya, tadi kita lihat bahwa semuanya aktif. Yang tadi saya disable adalah MPLS, PPP dan juga routing. Sekarang kita bisa lihat statusnya adalah X ya, atau disable dengan warna abu-abu. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri, menu PPP akan hilang. Ya, tadinya ada di sini menu PPP atau untuk VPN dan juga menu routing juga tidak ada. Sehingga router ini sekarang tidak bisa digunakan untuk dynamic routing maupun untuk VPN. Nah, dengan tidak diaktifkannya fitur ini, ya kita nggak butuh routing dan segala macam, maka nanti performanya bisa aja lebih bagus. Karena router ini adalah router untuk skala rumahan yang kalau di rumah kita mungkin nggak akan butuh SPF, kita nggak akan butuh MPLS gitu ya, sehingga lebih efisien. Nah, selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana di versi 7, karena versi 7 ini memang mengalami perubahan selain dari sisi routing ya, konfigurasi routing yang sedikit berbeda. Di versi 7 ini juga menggunakan sistem single package saja. Jadi hanya ada main package sama satu lagi kalau misalnya kita mau menambahkan extra package seperti misalnya user manager atau mungkin dedut, nah itu kita harus nambahin lagi. Tapi kalau untuk fungsi VPN, untuk fungsi dynamic routing itu sudah include dalam satu main package saja. Nah, contohnya seperti apa? Saya akan langsung upgrade aja. Kebetulan routernya ini sudah connect ke internet. Jadi saya bisa lakukan upgrade dengan cara klik tombol check for update ini.
Saya pilih channelnya yang di bagian upgrade, maka langsung akan mendeteksi ada versi terbaru 79.1. Nah, ini saya akan download dulu. Langsung download and install. Nanti dia akan downloading dan dia akan reboot secara otomatis. Kita tunggu sebentar. Setelah tadi saya cek for update, dia akan download otomatis dan juga sekaligus install sampai proses reboot. Ini sebenarnya bisa kita lakukan secara manual dengan cara download dulu OS-nya, kita masukkan ke file, kemudian kita reboot ya, sistem reboot ya, bukan dicabut colok adaptornya. Nah, ini sudah nyala kembali dan kita bisa lihat di Winbox sudah menggunakan versi 7.9.1. Saya coba remote kembali. Saya akan tunjukkan ke teman-teman sistem package-nya di versi 7. Nah, ini kelihatan ya di sini ya. Kita bisa masuk di menu sistem package dan kita bisa melihat package listnya hanya ada satu, namanya adalah router OS. Kalau teman-teman pengen nambahin lagi misalnya fungsi lain seperti user manager, redut, atau mungkin nanti ada yang versi AX ya, yang 802.11ax itu ada package namanya Wi-Fi Wave 2. Nah, itu nanti ada package sendiri. Tapi kalau untuk seperti dynamic routing, kemudian VPN atau PPP itu semuanya sudah masuk ke dalam main package ini, sehingga kita tidak bisa mendisable misalnya PPP saja yang kita disable atau mungkin dynamic routing saja yang kita disable di versi 7 dengan cara yang versi 6 tadi sudah tidak bisa dilakukan. Nah, tapi ada satu fitur baru di versi 7 yang bisa kita gunakan untuk mendisable beberapa fitur. Memang tidak sebanyak di versi 6 fitur yang bisa kita matikan, tetapi ini bisa menjadi alternatif. Nah, fiturnya namanya adalah device mode. Yang sebenarnya ada dua pilihan, ada device mode enterprise dan juga home. Yang masing-masing ini bisa mengaktifkan atau menonaktifkan fitur-fitur yang pengen kita gunakan. Sampai percobaan saya terakhir sebelum saya buat video ini, fitur device mode itu belum ada GUI-nya. Jadi kita harus melakukan konfigurasi melalui CLI atau command line interface. Nah, kita akan coba lihat seperti apa sih command untuk mengaktifkan device mode ini. Kita coba buka di new terminal dulu. Saya agak kecilkan biar kelihatan. Nah, ini. Perintahnya adalah sistem, kemudian device mode. Nah, ini sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan. Nah, secara defaultnya sebenarnya MikroTik itu berada pada device mode enterprise. Nah, artinya apa? Artinya semua fitur-fitur itu bisa kita gunakan ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan RB itu di rumah, kita bisa memilih device mode itu dengan menggunakan device mode home. Yang artinya ada beberapa fitur yang nanti di-disable secara sistem oleh MikroTik. Ada scheduler, kemudian ada traffic generator yang memang mungkin tidak kita perlukan di rumah. Nah, itu adalah fitur-fitur yang di-disable oleh router OS MikroTik ketika kita menggunakan device mode home. Nah, tapi sebenarnya kalau kita coba lihat di update, ya jadi perintahnya ada beberapa ya. Device mode itu ada get, ada print, ada update. Kalau print itu kita gunakan untuk melihat device mode sekarang menggunakan mode apa. Kalau update itu kita gunakan untuk melakukan pengubahan. Nah, ini kalau kita coba tab, sebenarnya kita bisa melihat ada beberapa fitur yang bisa kita ubah di bagian device mode ini. Bisa diaktifkan atau bisa dinonaktifkan. Contohnya apa? Ada tool fetch, ada hotspot, ada IPsec, scheduler, kemudian ada SMB ya. Dan juga ada beberapa tools untuk testing lainnya. Ada traffic generator, di sini kita bisa lihat. Ada bandwidth test. Nah, ini adalah fitur-fitur yang bisa kita nonaktifkan. Alasannya apa? Alasannya adalah satu untuk efisiensi kerja dari router, yang kedua adalah untuk keamanan. Ya, jangan sampai mungkin nanti router kita tiba-tiba diaktifkan bandwidth testnya gitu ya, atau mungkin traffic generatornya tiba-tiba diaktifkan oleh orang lain, atau bisa juga nih yang beberapa waktu terakhir tenar ada scheduler yang mengaktifkan script-script tertentu. Nah, itu bisa merugikan kita karena kerja router menjadi lebih berat. Apalagi seperti hub light yang saya punya ini, yang dia skalanya memang digunakan untuk rumahan, tiba-tiba digunakan untuk scheduler ya, atau untuk traffic generator yang gede. Nah, itu nanti jadi lemot kerjanya.
Saya akan coba melakukan pengubahan yang pertama dari mode enterprise ya, default modenya router adalah enterprise. Saya akan ubah ke mode home. Nah, mode home ini nanti akan menonaktifkan beberapa fitur. Contohnya seperti misalnya scheduler atau mungkin traffic generator yang mungkin kalau di rumah juga nggak terlalu butuh ya, apalagi dengan spek hardware router yang tidak terlalu besar seperti misalnya hub light ini. Nah, caranya gimana? Yang menarik adalah dari fitur ini tidak serta-merta begitu kita enter itu langsung tersimpan konfigurasinya. Tetapi kita harus mengkonfirmasi dengan melakukan beberapa langkah fisik ke routernya. Nah, ini menjadi keamanan juga sehingga tidak kemudian orang yang misalnya masuk ke router ya, berhasil masuk ke router melalui Winbox misalnya, kemudian dia mengaktifkan atau mengubah-ubah mode yang ada di router. Karena untuk mengkonfirmasi atau untuk menyimpannya dengan melakukan langkah fisik. Langkah fisiknya apa? Kita diminta untuk menekan tombol mode, tombol reset, atau dengan melakukan cabut colok power adaptornya. Nah, saya akan coba dulu, ini kalau saya enter, maka nanti akan ada perintah kita diminta untuk menekan, tadi ya salah satu ya, bisa tekan tombol reset, bisa mode, bisa dengan menonaktifkan atau cabut colok adaptornya. Kebetulan di hub light ini ada tombol mode di sebelah kiri ya. Di sini nanti akan saya coba dengan menekan tombol modenya ini. Kita coba tekan, kemudian langsung kita lepas gitu ya. Kita coba. Nah, maka nanti countdown-nya akan hilang. Ya, memang ada semacam kayak error update cancel ya, tapi nanti kita coba cek dulu. Setelah kita tekan tombol mode atau juga bisa menekan tombol reset, itu nanti routernya akan restart dulu. Nah, kita tunggu prosesnya beberapa saat. Kalau ini berhasil, seharusnya nanti modenya berubah menjadi mode home. Kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, ini sepertinya sudah nyala lagi karena sudah berhasil terdeteksi di Winbox. Saya coba remote lagi. Ya, kita tunggu untuk terminalnya bisa terload ya. Saya akan coba pastikan dulu sekarang dia ada di posisi mode apa. Caranya gimana? Saya bisa gunakan perintah sistem device mode print. Nah, kita bisa lihat sekarang sudah berada di mode home. Mode home ini nanti akan menonaktifkan beberapa fitur. Salah satunya adalah scheduler. Jadi kalau dengan posisi mode yang aktif itu adalah mode home, misalnya saya mau bikin scheduler gitu ya. Saya coba pasang satu scheduler ngasal aja karena ini hanya untuk percobaan. Saya tambahkan satu scheduler baru, misalnya untuk melakukan reboot router. Kemudian coba saya OK. Nah, ketika saya OK, nanti ada errornya. Ada error bahwa penambahan scheduler itu tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan oleh device mode. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa memang dengan mengaktifkan mode home ini ada beberapa fitur yang mungkin memang tidak kita butuhkan gitu ya. Itu tidak bisa digunakan. Fiturnya ada atau menunya ada, tetapi kalau kita OK seperti ini, dia tidak akan menyimpan konfigurasi. Nah, ini salah satu cara bagaimana di versi 7 kita bisa menonaktifkan beberapa fitur. Salah satunya untuk alasan keamanan atau mungkin untuk efisiensi kinerja dari router itu sendiri gitu ya. Nah, selain dengan mode tadi, karena mode home tadi menonaktifkan beberapa fitur, kita juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan fitur-fitur tertentu. Caranya sama dengan menggunakan command line sistem device mode dengan kode atau perintah update. Nah, contohnya saya mungkin di rumah itu walaupun dia modenya home, saya tetap ingin ada scheduler yang bisa diaktifkan. Nah, kalau tadi kan home ini kan benar-benar menonaktifkan beberapa fitur ya, bahkan scheduler juga nggak bisa. Nah, tapi saya pengen scheduler tetap aktif. Caranya gimana? Saya bisa update itu langsung dengan
fitur yang saya butuhkan. Misalnya sistem device mode update scheduler. Di sini saya pilih yes. Kalau ini saya enter, saya harus menekan tombol mode lagi di sini. Ya, ada proses beberapa saat lagi. Nah, sehingga nanti walaupun dia pada mode home, yang seharusnya scheduler itu dia nonaktif, ketika saya aktifkan secara manual seperti ini, maka nanti dia ada di mode home tetapi schedulernya tetap bisa kita gunakan. Nah, ini sebenarnya pilihan teman-teman. Mau menonaktifkan satu atau dua fitur saja, atau kita bisa langsung menggunakan atau mengubah modenya dari enterprise ke home. Ya, ini pilihan teman-teman. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Kita tunggu dia nyala lagi. Oke, sudah nyala lagi, sudah terdeteksi di Winbox. Saya coba remote. Saya akan pastikan lagi nanti dengan menggunakan perintah device mode print. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dengan menggunakan perintah sistem device mode print, kita bisa melihat bahwa untuk saat ini router ada di mode home tetapi schedulernya yes atau nyala. Sehingga walaupun itu ada di mode home, tetapi schedulernya tetap masih bisa kita gunakan. Nah, yang nonaktif apa? Berarti selain scheduler, misalnya traffic generator, bandwidth test, ya, PPTP, itu semuanya dia akan nonaktif. Tetapi karena mungkin saya masih membutuhkan scheduler, misal untuk reboot ya, selama mungkin interval waktu seminggu sekali misalnya. Nah, maka di sini saya mengaktifkan schedulernya walaupun di rumah. Selain tools-tools seperti scheduler, kemudian traffic generator, ya tadi mungkin teman-teman juga sudah melihat ada banyak sekali fitur, dan salah satu yang menarik juga itu ada namanya flagging. Nah, flagging ini sebenarnya sebuah mekanisme di Mikrotik yang dia itu kalau kita aktifkan, dia bisa mendeteksi adanya kegiatan-kegiatan atau mungkin konfigurasi-konfigurasi yang tidak biasa. Jadi kalau dia mendeteksi ada gangguan atau mungkin ada konfigurasi yang menurut dia itu mencurigakan, maka router akan menonaktifkan beberapa fitur tersebut. Nah, untuk detailnya ini sebenarnya saya sudah bahas detail di artikel, nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi. Jadi sebelum video ini saya buat, saya juga sudah membuat artikel terlebih dahulu. Nah, di sana saya bahas lebih dalam apa itu tentang flagging, kemudian beberapa mekanisme atau skenario yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan dengan sistem device mode di router OS versi 7 ini. Seperti tadi teman-teman, percobaan saya dengan fitur baru di versi 7 namanya adalah device mode yang bisa kita gunakan untuk menonaktifkan beberapa fitur yang kalau di versi 6 kita lebih gampang ya dengan mendisable atau uninstall package ya. Tapi karena di versi 7 itu hanya ada satu package saja, maka sama Mikrotik diberikan opsi ya untuk menggunakan fitur yang namanya device mode. Nah, kalau teman-teman saat ini belum menggunakan Mikrotik atau pengen menggunakan Mikrotik, ya langsung aja teman-teman kunjungi website citraweb.com karena di sana tersedia banyak sekali tipe-tipe Mikrotik dari yang untuk rumahan skala-skala kecil sampai dengan CCR yang biasa digunakan untuk skala enterprise. Tidak hanya router-router Mikrotik saja, tetapi dengan melakukan pembelian di citraweb.com teman-teman juga bisa mendapatkan konsultasi teknis gratis kalau misalnya ada kendala di lapangan. Nah, buat teman-teman yang mungkin sering juga bermain-main dengan marketplace, silahkan juga bisa gunakan atau cari aja official shopnya Citraweb ya. Cari aja namanya adalah Citraweb yang juga di situ menyediakan berbagai macam router dan juga perlengkapan jaringan. Jadi teman-teman yang punya voucher-voucher marketplace bisa digunakan di sana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Share juga video ini buat pengguna Mikrotik yang lain. Kalau ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.